datang ke rumah orang itu baik-baik. Kenapa sih? Heh, kamu siapa? Dasar kamu pelakor. Itu suamiku, bukan suamimu. Minum dulu dong. Kamu tuh berisik amat sih. Iya dong, enggak. Nanti kita bisa sama-sama lagi. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga kembali menemani Anda pemirsa Tawakal pada pagi hari ini. Assalamualaikum Angel Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah masih seperti biasa. Pada pagi hari ini di acara Tawakal saya tetap saja ditemani oleh Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik ya Angel, sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kalau begitu kita langsung aja ya menyapa narasumber kita ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini narasumber kita samarkan namanya Siti ya. Iya. Ibu Siti. Ya, Ibu Siti bisa langsung ceritakan Ibu. Ya, aku tuh istri kedua dari suami saya. Saya tuh pengen cerita. Saya tuh diasingkan sama suami ya. Suami lebih mementingkan istri pertamanya dibanding saya. Nah, saya pengen gitu ya ngerasain kebahagiaan. Nah, dia tuh sayang-sayang sama saya. Cuman gimana ya, kurang perhatian sama saya. Jadi saya ngerasa gak betah di rumah. Ibu sudah berapa lama pernikahan? Saya udah lama pernikahan, saya udah, anak saya aja yang pertama ya udah 21 tahun. 21 tahun. Iya. Merasakan diabaikan oleh suami itu dari pernikahan kapan? Ada proses pacaran nggak? Enggak Nggak ada. kita Dari kenal berapa dari lama? kenal Terus seminggu langsung punya. dari situ setelah menikah mulai ada perubahannya tuh sejak kapan? Awalnya sih baik ya. Oh, dari awal baik. Semenjak belum ketahuan istrinya mungkin ya. Tadinya mah ya, pas ketahuan istrinya dia lebih mementingkan istrinya dibanding saya. Nah Pak Ustadz, ini kan sebenarnya ini ceritanya adalah istri kedua gitu ya. Nah apa sih hukumnya Pak Ustadz nih kalau ceritanya poligami kan memang diizinkan ya. Secara agama itu diizinkan asal syariatnya semua dengan baik dan sudah dipenuhi gitu kan. Nah kasus Ibu Siti ini bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, tapi sebelum saya menjawab ini, saya ingin tahu dari Ibu Siti ini dulu prosesnya itu bagaimana? Kok tiba-tiba 1 minggu kenal terus nikah? Nah, apakah Ibu awalnya tahu bahwa ada istrinya dari yang pertama atau Ibu dijadikan istri kedua? Itu satu. Yang kedua, bagaimana keluarga Ibu ya ketika mengetahui hal ini bahwa Ibu menjadi istri kedua? Gimana ceritanya Bu? Ceritanya begini Pak Ustadz. Awalnya saya nggak suka ya sama suami itu. Tapi sudah tahu kalau dia punya istri? Saya udah tahu. Nah tiba-tiba saya malah balik suka ke dia. Ada yang Maaf, Ibu kenal suami dari mana? awalnya saya ketemu sama dia, saudara kan jualan, ya. Terus dia mampir ke situ, akhirnya kita ketemu di situ. Oke, jadi begini Mbak Ayu. Persoalan poligami ini memang diperbolehkan oleh Islam. Semua ulama sepakat, teksnya jelas. Tapi di situ ada persoalan.
hampir selalu ayat-ayat yang terkait dengan poligami ini terkait dengan beberapa hal. Satu terkait dengan soal keadilan. Jadi satu soal keadilan, sehingga berkali-kali ayat tentang poligami ini intinya fa'in khiftum alla ta'dilu, fa'in khiftum alla ta'dilu, kalau Anda takut berbuat tidak adil. Misalnya di surat An-Nisa ayat 3 itu disebutkan fa'in khiftum alla taqsitu fil yatama, kalau Anda takut untuk tidak bisa adil kepada anak yatim, ya kan, kamu kawinkan kumatobalakum minanisa'i masna wa sulasa wa ruba' ila akhirih, itu kita diperbolehkan untuk poligami. Jadi pertama itu adalah terkait dengan soal keadilan. Adil ya. Yang kedua terkait dengan kepedulian kepada orang lain yang mengalami kesulitan. Jadi janda-janda yang punya anak kecil, janda-janda yang sedang dalam kesusahan hidupnya, maka supaya ada jaminan, ada pertolongan, perhatian, maka laki-laki boleh mengawini dia supaya bisa mengentaskan dari kemungkinan. Dan ini impact pada Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi itu istrinya 11 kan rata-rata orang yang sudah janda, sudah punya anak, sudah tuanya. Yang perawan itu kan Siti Aisyah, hanya 2 kalau yang lainnya kan janda-janda yang sudah punya anak. Jadi yang kedua terkait dengan kepedulian untuk memerhatikan nasib anak-anak yang kesulitan. Jadi ini sebetulnya batasan-batasan atau arahan-arahan dari Islam tentang soal poligami. Jadi jangan hanya poligami tapi nyari enaknya saja. Nah, kasus ibu ini saya bisa paham ketika ibu ini punya persoalan, ketika sudah poligami ibu merasa diperlakukan tidak adil. Iya, betul, ya, karena suami kemudian lebih banyak perhatian ke istri pertama. Ibu jarang dikunjungi. Atau lalu masalah soal nafkah lahir batinnya gimana? Ya masalah itu mah ya saya ngerasa cukup, tapi cuman saya ngerasa diri saya tuh kok kayak nggak disayang sama suami teh. Problemnya cuma itu, keadilan yang dibutuhkan sama Ibu Siti ini adalah waktu, kasih sayang, mungkin perhatian ya gitu ya. Terus apa sudah pernah dibicarakan dengan suami? Sempat komunikasi dengan suami Ibu Siti? Pernah sih, aku sering tanya sama dia, cuman dia jawabannya gini, masa sih aku nggak sayang sama kamu, cuman aku ngerasa nggak ada perhatiannya gitu. Nggak ada perhatiannya. Setiap aku kemana nggak pernah dia larang, cuman ucapannya ya udah hati-hati di jalan, mempersilahkan, bebas. Saya tuh pengen sekali-kali ya, maksudnya dilarang sama suami ya, dilarang, dicemburui, disayang gitu. Ini ya. mah apa dia nggak sayang sama saya gitu, ada apa? Saya suka bertanya sama diri saya sendiri gitu ya. Jadi Ibu Siti malah menangkapnya kalau suami itu nggak peduli. Iya. Nah Ibu Siti itu sejak pertama kali menikah kan Ibu Siti pasti udah tahu kalau suami Ibu punya istri pertama. Iya. Itu apakah Ibu pernah menanyakan suami apakah istri pertama itu setuju dengan pernikahan ke Ibu, ataukah malah mungkin istri pertama setelah Ibu menikah dengan suaminya pernah mendatangi Ibu dengan memarah-marahin Ibu mungkin? Enggak, dia nggak pernah cerita ya. Pas setahu itu ya, ya marah-marah lah namanya orang. Mau saya kan jadi pelakor ya. Mas, keluar Mas. Aku tahu kamu di sini. Keluar. Ada apa sih, berisik banget, datang ke rumah orang berisik banget. Mana suamiku? Gak ada, suami kamu gak ada. Mas, pulang Mas. Pulang kemana? Gak ada, suami lo udah Mas, gak ada. Mas keluar Mas. Berisik banget. Kalau datang ke rumah orang itu baik-baik, kenapa sih? Heh, kamu siapa? Dasar kamu pelakor. Itu suamiku, bukan suamimu. Makanya nyadar diri ya. Kamu yang harus nyadar diri. Mas. Kok bisa di sini? Kenapa? Tahuan selingkuh di sini. Kamu tega, Mas. Udah. Sadar ya kalau ngomong. Kamu datang ke sini seharusnya kamu baik-baik ya. Ini masih suamiku, bukan suamimu. Suami saya dong. Udah. Maafin abang. Maaf. Udah. Ini malu sama tetangga ini. Dia seharusnya bikin malu. Ini sama. Kamu pergi sekarang deh. Berisik banget loh. Udah. Udah, Pak. Papa masuk. Please, Papa masuk. Sekarang kamu pergi dari rumah saya. Pergi ke kamu. Jangan. Kamu yang jangan. Pergi. Dasar udah
istri pertama yang tidak setuju, Ya. suaminya ingin menikah lagi, itu bagaimana kalau dalam Islam? Di dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa orang yang melakukan poligami harus mendapat persetujuan atau tidak dari istrinya. Yang dituntut dalam Islam ketika seorang laki-laki melakukan poligami adalah harus bertindak adil. Dan sebetulnya ini sudah diantisipasi dalam Al-Quran dari surat An-Nisa ayat 129. Misalnya di situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu. Kamu tidak akan bisa berbuat adil secara penuh di antara istri-istrimu meskipun kamu berusaha untuk melakukan adil itu. sebaik-baiknya. Betul. Nah, kemudian disebutkan itu wala tamilu kullal mail. Kamu akan punya kecenderungan untuk lebih memperhatikan istri yang kamu cintai. Iya. Gitu loh. Ibaratnya Betul. kalau dapat mobil baru pasti yang dipakai mobil baru ya, Pak Ustadz ya. Kamu akan kecenderungan untuk punya, tapi itu jangan diterusi, gitu loh. Jangan dibiarkan gitu sehingga menyebabkan istri yang lainnya ini digantung. Iya. Nggak didekati, nggak dicerai, tapi nggak diperhatikan. Itu digantung. Maka Allah mengingatkan ini, jangan bertindak seperti itu, Iya. gitu loh. Dan akan lebih baik kamu kalau kamu bersikap islah. Wa in tuslihu wattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Dan jika Anda berbuat baik, kemudian istri yang diterlantarkan yang nggak diperhatikan ini kemudian diajak dialog, ya, diajak baik dan karena rasa takut kepada Allah supaya dia membangun rumah tangganya menjadi sakinah lagi, maka ini akan menjadi jalan terbaik dalam Memberikan pahaman ya. karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi Keadilan itu ya, Pak Ustadz. yang penting keadilan yang ada. Meskipun Allah sendiri tahu bahwa Anda nggak akan bisa tegak adil melakukan membagi cinta secara adil. Iya. Ibu Siti, setelah menikah, lama-lama bagaimana itu perlakuan suami Istri pertama. lamanya dari suami ibu? Apakah akhirnya menerima atau tetap sampai tidak menerima sampai sekarang? Kayaknya dia sampai mati juga nggak bisa nerima saya. Istri keduanya Berarti sudah meninggal? udah Oh, sudah meninggal. Meninggalnya kapan itu? udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Tapi sebelum meninggal tuh sempat komunikasi baik atau enggak? Walaupun tidak secara baik menerima, tapi sempat komunikasi. Iya, dia suka waktu itu telepon ya terakhir. Nah, kata saya, dia pun gimana saya minta maaf kan, karena saya udah merebut hak dia ya sebagai suami ya. Akhirnya dia bilang, ya udah sekarang urusin aja suami aku sama kamu gitu kan. Sempat terucap begitu. Sempat ucap gitu. Cuman, nah suami akunya ini apa karena dia pendiam? Jadi saya tuh cari kesenangan di luar akhirnya kan. Papa, udah pulang ya? Kok nggak salam pulangnya? Tahu-tahu nyelonong masuk. Lagi ngapain sih? Kok asik banget? Ini Mama di sini loh. Mama lagi ngomong sama kamu, Pak. Pak capek nggak? Mama pijitin mau nggak? Mama bikinin kopi ya. Nih, kopi kesukaan kamu nih, Pak. Diminum dong, Pak, kopinya. Lagi ngapain sih, Pak? Ih, perasaan dari tadi Mama dikacangin melulu deh. Nih, minum dulu dong. Kamu tuh berisik amat sih. Tahu saya baru pulang kerja. Berisik. Kan Mama tahu Papa capek. Kopi apaan ini?
Gak enak minum kan? Kan biasanya juga begitu yang papa minum. Bawel. Bisa. Oke, terus suami terhadap anak gimana? Ya dia gitu, kayak gimana ya, makanya aku sering pergi sama anak gitu kan, ya sering jalan gitu kan, akhirnya aku kenal lah sama Orang. Nah, tadi Bu Siti bilang kenal sama orang, ibaratnya curhat lah sama Curhat pria sama, lain gitu ya. pria Dan lain. Bu Siti merasa nyaman merasa gitu. nyaman, ya. Itu curhat itu berhubungan sampai di mana? Atau sekedar teman saja atau sampai ada hubungan? Ya cuman sekedar teman, cuman makan, jalan gitu aja. Kadang-kadang anak saya dibawa. Oh, bawa. Diperkenalkan Iya. dengan pria baru ini ya. Tuh, anak tuh ngerasa, mah baik gitu ya, beda sih sama papa gitu. Akhirnya membandingkan. Ustaz. Akhirnya sampai juga rumah kamu. Ya, makasih ya udah ngajak jalan-jalan, udah belanjain. Makasih banget, kamu selalu ada waktu buat aku. Iya, aku juga senang banget bisa jalan sama kamu. Yang penting bisa bikin kamu bahagia. Makasih ya. Oh yang, nanti kalau kamu udah gajian, kita jalan-jalan lagi ya. Oh iya dong. Terus aku pengen nonton yang film baru itu loh. Boleh, boleh. Ya, Iya dong, ya enggak? mas kalau kamu Mungkin kita bisa sama-sama lagi. suami aku. Apa dong? Ya udah, kamu gak usah panik gitu. Bilang aja kalau aku ini teman kamu. Gimana gak khawatir? Aduh, gimana dong kalau dia sampai marahin aku, sampai nyerahin aku gimana? Enggak, dia gak bakal marah. Kamu janji ya, kalau sampai dia marahin aku, sampai nyerahin aku, kamu nikahin aku. Iya dong, apa sih yang gak buat kamu ya kan? Udah, sekarang kamu masuk. Tapi kalau dia tanya seperti itu, kamu jawabnya bilang, aku teman kamu ya. Udah kamu pulang, kamu jangan mampir-mampir. Ya dong, ya udah, aku pulang dulu ya. Nah. Ini menarik nih Pak Ustadz. Iya, iya. Jadinya si istri malah mencari perhatian di orang lain gitu. Sementara suami mengabaikan keinginan istri nih. Ini gimana nih Pak Ustadz? Ini secara psikologis bisa dipahami. Ya, makanya Islam selalu memberikan pesan kepada para suami sebagai pimpinan keluarga untuk memperhatikan, menyayangi, melindungi keluarga. Ini untuk menjaga supaya istri-istri ini kalau dikasih sayang yang benar, dilindungi yang benar, supaya dia tidak mencari di tempat lain, Perhatian lain. perhatian di tempat lain, tidak mencari perlindungan di tempat lain gitu. Nah, ibu kan ini ada tempat curhat laki-laki. Ini suaminya tahu? Enggak, Suaminya nggak tahu. Ya. suami aku Nah, enggak. cuma enggak. kalau ibu pergi-pergi kemana-mana sudah Izin. meminta izin dan minta diantar, tapi Cuman suami kata dia ya udah hati-hati. gitu, tapi nggak mau. Enggak diantar dia enggak. Nah. Jadi dia kesibukannya itu kerjaan aja gitu. Ya, jadi begini Mbak Angel. Terlalu dibebaskan juga istri Iya, akhirnya. ini faktor psikologis gitu ya, karena kurang kasih sayang, kurang perhatian. Akhirnya ibu ini melampiaskan ke tempat yang lain dengan orang lain. Ya, kalau secara syariat ini nggak bisa dibenarkan, tetapi kalau secara psikologis itu bisa dipahami. Nah, karena begini ibu ya, kalau ibu pengen mencari perhatian, pengen mencari kasih sayang, ada baiknya diomongin lagi ke suami, diajak dialog, Mas, aku itu sebetulnya pengen dicemburuin, saya itu sebetulnya pengen disayangi loh, saya itu sebetulnya ingin dilarang-larang loh, supaya saya ini eksistensinya ada di hadapan Mas, misalnya kayak gitu, diomongin yang baik Bu. Mungkin juga Pak Ustadz bisa menyampaikan bahwa dulu kan ada kisah Nabi yang begitu romantis dengan istrinya juga dilakukan sama Nabi seperti itu, yang merayu, betul, Nabi Muhammad memuji-muji itu istri ya, dengan seperti itu. Aisyah itu dengan istri-istrinya semuanya. Itu diungkapkan bahkan untuk ketika pulang dari jauh
beliau selalu membawa oleh-oleh meskipun hanya berupa setangkai bunga atau sebutir batu untuk sekedar oleh-oleh. Itu sebagai wujud kasih sayang gitu loh. Nah, ibu bisa menyampaikan itu ke bapak, bahkan bisa ngomong ke bapak ya, kasih tahu saya khawatir kalau ini tidak terpenuhi, saya nggak bisa mencari jalan yang baik sehingga saya terperosok di jalan yang tidak baik. Nanti kan yang dosa bapak juga, misalnya seperti itu. Jadi itu disampaikan. Yang kedua juga anak-anak misalnya. Anak-anak juga membutuhkan itu, Pak. Tidak hanya saya. Mereka butuh kasih sayang, mereka butuh belayan supaya bisa tumbuh menjadi anak yang normal, anak yang wajar. Mereka selalu iri ketika melihat tetangganya, teman-temannya punya ayah yang bisa jalan bareng, punya ayah yang bisa kumpul bareng, makan bareng. Nah, itu sampaikan. Ibu kan sudah ngomong bahwa suami ini pendiam. Ya, suami ini taruhlah kurang ekspresif, kurang agresif. Maka ibu harus yang untuk memancing supaya mengungkapkan perasaannya supaya suami jadi tahu. Kalau suami diem, istri nggak ngomong, kan sama-sama nggak tahu. Akhirnya komunikasi terputus kan. Daripada ibu mencari kompensasi dengan orang lain, mencari perhatian dari lelaki lain, akan lebih baik ibu ngomong terus terang. Yang kedua, secara batinnya, tolong baca surat Al-Insyirah setiap selesai sholat maghrib. Itu loh. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna anka wisrok alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sambil membatin mohon ya Allah mudah-mudahan suami saya sayang anak-anaknya. Itu satu. Yang kedua, kalau ayat yang lain lagi surat Ali Imran ayat itu yang mengatakan bahwa kul in kuntum tuhibbunallah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Pas yuhibbukumullah batin sebut nama suami. Nama suami disebut ya. Nah, itu. Jadi itu insya Allah tidak lain. Tapi Pak Ustadz, maaf ya. Terus aku pengen lepas dari keinginan aku tuh pengen lepas dari teman aku gitu. Ibu akan bisa melepas laki-laki ini kalau ibu bisa komunikasi dengan baik. Karena ibu akan ada penggantinya dia, yaitu suami ibu sendiri. Jauh lagi yang lebih halal, jauh lagi yang lebih baik, karena itu suami ibu sendiri. Jadi ikhtiar lahirnya ngomong secara baik. Sebelum Ibu Siti terjerumus, kadang-kadang kan orang curhat jadinya kebablasan. Tapi ini alhamdulillah betul, Ibu Siti. Betul ini Mbak Angel. Nah, kalau ibu belum bisa ngomong karena mungkin ada barrier atau hambatan psikologis ya Mbak ya, bisa minta tolong orang lain yang ibu percaya. Mediasi. Ini adalah agama disebut hakim, itu mediator dari pihak keluarga maupun pihak orang lain yang betul-betul bisa dipercaya dari kedua belah pihak. Cari orang tua yang bisa dipercaya untuk cari ustaz atau kiai. Kita juga dari itu ya. Kebetulan ini Pak Ustadz, Ibu Siti, kita mendapat informasi dari tim, katanya kita berhasil mendapatkan suami dari Ibu Siti di sini. Semoga aja di sini ada Pak Ustadz bisa menjadi mediasi dan Ibu Siti bisa langsung menceritakan apa yang dirasakan Ibu Siti kepada suaminya. Kita panggilkan suaminya ya, Bu Siti ya? Boleh? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Mbak, ini Bapak di sini namanya kita samarkan menjadi Pak Dodi ya, Pak ya. Pak Dodi. Nah, kira-kira ada yang ingin disampaikan Pak Dodi kepada istri Bapak untuk mempertahankan ini? Iya, jujur saya ada perasaan bersalah, berdosa, yang dimana saya punya perasaan bersalah dengan istri pertama saya. Karena menikah dengan istri kedua ini, dia lagi jadi sakit-sakitan dan pada akhirnya meninggal dunia.
itu yang nggak bisa saya. Itu Astagfirullahaladzim. yang membuat Pak Iya, Dodi iya. merasa bersalah sampai sekarang Sampai ini ya. sampai detik. Iya Pak Ustadz. Jadi sebelumnya saya juga mohon maaf. Saya juga tahu kalau selama ini di belakang saya, istri saya ada dekat dengan orang lain. Ya. Dan juga saya juga melihat dan bisa merasakan apa yang dia rasakan, yaitu saya kurang perhatian. Dia dekat sama laki-laki lain. Saya tahu kamu dekat sama siapa, dan bahkan kamu suka jalan berdua sana. Bukan berarti saya nggak. Ya, tapi ya perasaan besar, perasaan yang menyelimuti. Berarti Ya, ini permasalahannya udah jelas ya Pak Ustadz Ya jelas. Itu bagaimana? Begini Pak Dodi ya. Sebaik-baik orang itu bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi orang yang pernah bersalah tapi memperbaiki kesalahannya. Jadi ibu sudah tahu kan alasan Pak Dodi ini kenapa lebih ke istri, karena bapak ini juga punya niat mulia untuk tidak mau menyakiti istri pertama terlalu jauh sebagai bentuk penebusan dosa dalam tanda petik terhadap itu, maka beliau lebih memperhatikan itu. Dan itu kalau ibu ikhlas, insya Allah akan menjadi amal baik ya, supaya bapak juga lega ya, tidak merasa berdosa. Maka tolong itu diikhlaskan, bahwa perhatian bapak ke almarhumah dulu ya, itu diikhlaskan supaya beban bapak ini juga menjadi ringan. Insya Allah kalau ibu ikhlas, selama ini yang dilakukan bapak kepada ibu karena lebih memperhatikan istri pertama, itu akan menjadi amal soleh dan bisa mengurangi kesalahan bapak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bapak juga bisa menjadi lebih baik. Tolong diikhlaskan ya Bu ya, karena itu semuanya juga sudah terjadi, itu juga semuanya sudah berlangsung. Andaikan ibu tidak ikhlas, rugi dua-duanya. Ibu tidak dapat pahala, suami tetap dapat beban dosa. Bahwasanya garis kematian itu adalah takdirnya Gusti Allah. Ya, itu yang perlu kita catat. Sebabnya bisa macam-macam. Kalau bapak meyakini ini sebabnya karena itu, tolong bapak mohon maaf ke ibu almarhumah, didoakan ya, diziarahi. Ini cara terbaik untuk bapak bisa melepaskan perasaan bersalah. Didoakan almarhumah setiap selesai sholat, dikirimin baca Fatihah. Itu semuanya akan membahagiakan ibu di alam barzakh, dan insya Allah akan menjadi beban bapak, bahwa dengan bapak merasa berdosa, dengan bapak memperhatikan dia secara berlebih sehingga dalam tanda petik mengorbankan ibu, itu sudah bentuk pertaubatan bapak kepada ibu. Insya Allah akan memaafkan. Makanya sekarang cara berikutnya adalah bangun rumah tangga kembali yang baru dengan anak-anak. Insya Allah almarhumah akan merasakan bahagianya itu di sana. Kalau bapak dan ibu kembali berdua, kemudian mendoakan kepada almarhumah bareng-bareng sebagai wujud dari kompensasi terhadap selama ini yang sudah bapak itu lakukan. Gitu. Jadi kalau bapak sudah tahu istrinya selama ini dekat karena kompensasi, maka ibu tadi sudah ngomong bahwa dia tidak ingin sebetulnya dengan mencurahkan ini. Dia ingin mencurahkan ke bapak. Dia ingin menyampaikan ke bapak. Jadi tolong bapak sekarang ya, kalau bapak kembali bangun rumah tangga, insya Allah almarhumah akan bahagia. Karena bapak menjalankan syariat secara betul, sehingga tidak menjadi beban lagi. Tapi kalau perasaan berdosa ini berlarut-larut sampai mencuekin ibu ke laki-laki lain tanpa ada syariah, bapak terkirimi dosa, kena dosanya, dan itu akan menjadi beban bapak dunia akhirat. Ya, ibu ya, sekarang ini bapak sudah saling memaafkan, ya, dan ibu mengikhlaskan, ikrar bapak, saya sudah ikhlas selama ini melakukan bapak kepada saya.
bagaimana? tolong bapaknya. Ibu Siti Ibu mau Siti memperbaiki? disampaikan ke Mau. bapak. Pak Dodi juga Kita menerima. Kita Kita kasih sendiri, kesempatan dulu Pak Dodi sama Bu Siti. Ya, buat saya pribadi, saya juga seperti itu. Saya juga sayang. Saya juga sayang adik saya. Insya Allah, ya kami berdua akan memperbaiki hubungan rumah tangga. Alhamdulillah. Amin. Yang sakinah dan mawaddah. Insya Allah. Ya, Demi anak-anak ya, Maya. ya. Ya. Jadi tadi mohon maaf, Mama sayang nggak sih sama Papa? Jangan saya sama yang itu. Insya Allah. Cemburuin loh Ibu Siti loh. Ini yang Bu Siti Tadi pengen minta kan. dicemburuin loh. Ini cemburu nih Ini bapaknya. cemburu beneran. Ya, jadi kalau buat saya Insya Allah saya ikhlas apa yang dilakukan. Saling mengikhlaskan. Ya. Saya mau bikin juga psikolog sebagai apa yang Pak Dodi sudah bisa agak lega ya. Insya Allah. Nah, sekarang Jadi tahapnya maksud saya bagaimana? begini Mbak Ellen, nggak usah khawatir bahwa baiknya Bapak dengan Ibu sekarang ini Iya. akan melukai hati. Iya. Enggak. Jalan dengan Didoakan baik, saja. didoakan Justru saja. ini yang sesuai tuntutan saya. Justru Ibu akan merasa terbebani kalau sampai terjadi pelanggaran syariat. Oke, terima kasih kehadirannya Pak Dodi dan Ibu Siti. Ya, sudah tenang sekarang? Insya Allah. Baik, terima kasih juga buat Pak Ustadz yang sudah menjembatani permasalahan di sini. Semoga aja keluarga Pak Dodi bisa kembali baik-baik saja ya. Ya. Insya Allah. Amin. Nanti selamatan kita diundang ya Pak ya. Insya Allah. Bismillah. Bisa sama-sama berdoa. Amin. Baik, Pak Ustadz. Ya pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini acara program Tawakal pada pagi hari ini. Semoga saja ini semua bisa menjadi pelajaran kita yang di sini maupun di rumah. Kalau begitu, saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.